Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walah. Kita masuk isi mansub selanjutnya yaitu maf'ul mutlak ya. Yaitu dia maf'ul yang dari masdar ya. Secara mutlak dia dikatakan sebagai maf'ul. Tapi kalau dikatakan maf'ul itu maksudnya maf'ul bih ya. Kalau disebutkan cuman maf'ul bukan maf'ul mutlak dia. Di sini disebutkan definisinya al-maf'ulul mutlaq ismun mansubun min lafdil fi'li. Maf'ul mutlaq adalah isim mansub yang diambil dari lafadz fi'ilnya yaitu masdar ya. Ya nanti bisa isim masdar, bisa masdar mimi dan seterusnya. Yuzkaru ma'ahu li tauqidihi aw li bayani nau'ihi aw adadihi. Disebutkan bersama fi'il untuk memberikan penegasan fi'il tersebut atau menjelaskan jenisnya atau jumlahnya. Nah di sini berarti ada tiga ya, ada tiga fungsi dari maf'ul mutlaq, yaitu pertama untuk taukid penegasan karena dia seolah-olah mengulang mengulang fi'il ya, tapi yang disebutkan masdarnya. Yang kedua untuk menjelaskan jenisnya, sifatnya gitu ya. Yang ketiga menjelaskan jumlahnya, 2 kali, 3 kali atau cuman sekali gitu ya. Mislu contohnya hafidhu darsa hifdzon. Aku telah menghafal dars ini, pelajaran ini dengan sebenar-benarnya. Nah ini hifdzon maf'ul mutlaq dia karena dia masdar dari hafidho ya. Li taukidil fi'li mansubun bil fathah. Fungsinya untuk taukid ya, mansub dengan fathah. Jadi kalau taukid itu rumusnya dia mengambil dari masdar itu sendiri tanpa perubahan, tanpa penambahan, tanpa idhofah gitu ya. Ya dia nakiroh, kemudian mufrad, tidak dimusanakan, tidak dijamakkan, tidak diberi alif lam dan tidak dimudhofkan, tidak disifati juga ya. Dia sendirian itu berarti maknanya taukid. Nah untuk taukid ini memang banyak cara ya untuk dalam bahasa Arab. Jadi ini bukan satu-satunya cara untuk memberi taukid fi'il ya. Misalnya fi'il madi bisa nanti pakai qad ya di depannya. Fi'il amr bisa pakai nun taukid ya. Nah fi'il mudhari juga bisa pakai nun taukid. Jadi ini salah satu cara gitu ya. Bukan satu-satunya cara untuk memberi taukid kepada fi'il. Yang untuk penggunaannya mana yang dipakai ya itu nanti di ilmu balaghah ya, dipakai bagaimana cara mentaukidkannya apa yang pas gitu ya. Ya ini Anda sebutkan di sini ya, taukid itu syaratnya pertama harus mufrad ya, tidak musanad, tidak jamak. Yang kedua tidak diawali alif lam, harus nakiroh. Yang ketiga tidak dimudhofkan, harus berdiri sendiri. Dan yang keempat ya dia dari fi'il sebelumnya dan tidak disifati gitu ya. Nah untuk amilnya itu adalah fi'il sebelumnya yang menasabkan, karena dia mansubkan pasti ada amilnya. Amil yang menasabkan adalah fi'il sebelumnya. Bisa juga nanti fi'ilnya ini diganti yang lain ya, bisa nanti isim fa'il, isim maf'ul ya, atau masdar itu sendiri ya. Kemudian fi'ilnya nanti bisa maklum, bisa majhul. Jadi nggak harus maklum, tapi bisa juga majhul. Contoh kedua ya jamul falahul kutna jam'an. Petani itu mengumpulkan kapas dengan sebenar-benarnya. Nah di sini ada jam'an ya, dia masdar bagi ya jama'u.
Dia sebagai maf'ul mutlak li taukidil fi'li itu harusnya taukid dia tanpa tanwin. Salah tulis ya. Li taukidil fi'li mansubun bil fathah. Contoh yang selanjutnya, sirtu sayron hasanan. Aku berjalan dengan jalan yang baik. Sayron di sini maf'ul mutlak. Dia masdar dari saro yasiru ya. Sayron mubayyinun linnaui mansubun bil fathah. Nah, ini dia menerangkan jenis ya. Karena dia ada sifatnya ya, istilahnya ada hasanan ya. Seandainya hasanannya dihapus ya dia jadinya taukid gitu. Jadi kalau ada sifatnya seperti ini dia jadi mubayyinun linnau. Nah, kalau mubayyinun linnau itu dia harus diberi naat ya, salah satunya diberi naat seperti tadi sayron hasanan atau diberi alif lam ya. Jadi dia bukan naat tapi menjelaskan jenisnya gitu ya. Pakai alif lam atau dimudhafkan. Ya seperti di sini nambahkan sirtus sayro ya. Aku berjalan dengan jalan yang khusus. Yaitu jalan yang yang ini atau yang itu atau yang pokoknya yang sudah diketahui cara jalannya gitu ya. Atau dimudhafkan seperti sirtu sayrot tolibi, aku berjalan seperti berjalannya seorang pelajar. Yudafius sa'bu an hurriyatihi difa'al abtali. Rakyat itu membela kemerdekaannya sebagaimana pembelaan para pahlawan. Nah, di situ dimudhafkan ini ya, difa'a maf'ul mutlak mubayyinul linnau, jadi dia termasuk mubayyin linnau karena dimudhafkan. Mansubun bil fathah. Contoh selanjutnya, darabtuhu salasa dorobat. Aku telah memukulnya dengan 3 kali pukulan. Nah, sini dia salasa ya. Seharusnya kan dorobat, cuman di sini ada penggantinya berupa bilangan ya, salasa. Dia maf'ul mutlak li bayanil adat mansubun bil fathah. Jadi kalau bilangan ya intinya dia bermakna bilangan gitu ya. Ini 3 kali pukulan. Masdarnya awalnya dorobat gitu ya. Dia wajan fa'latan. Jadi kalau adat itu pakai wajan fa'latan. Kalau jamaknya ainnya itu di fathah ya. Fa'latan jamaknya fa'alatun atau fa'alatin ya. Kalau 1 kali pukulan ya dorobtu dorbatan gitu ya. Dorobtu dorbatan. Aku telah memukul dengan 1 kali pukulan. Ya sama seperti niat sholat itu ya, yang kalau kita dulu pernah belajar ya tentang niat sholat. Ya sholat itu nawa itu usolli nawa itu sholata zuhri misalnya ya. Nawa itu sholata zuhri atau usolli sholata zuhri salah arba'a rokaatin. Usolli sholata zuhri arba'a rokaatin. Nah di situ pakai rokaatin ya, intinya di situ ada rokaatin kemudian arba'a. Nah arba'a ini sebagai maf'ul mutlak gitu ya. Rokaatin sebagai mudhof ilaihnya, dia masdar marohnya gitu ya. Jadi ini cuma untuk mempermudah saja kalau kita sudah hafal. Nah ingat aja niat sholat seperti itu ya. Kalau maghrib ya salasa rokaatin ya, sebagai salasa rokaatin. Nah yang diperhatikan ainnya ini ya, ain dari masdarnya itu di fathah, tidak boleh disukun ya.
Seperti di sini dorobatin, bukan dorbatin tapi dorobatin. Ya, sama seperti niat sholat tadi rokaatin ya, bukan rokatin. Nah, di sini Anda buatkan contoh yang lain, misalnya hafidzu darsa. Hafzotan itu harusnya pakai fa ya, hafzotan ya. Karena kan wajan fa'latan ya. Aku menghafal pelajaran itu dengan 1 kali hafalan. Aku makan 1 kali makan, akal tu aklatan. Aku makan 1 kali makan. Kalau 2 kali aklataini ya, akal tu aklataini. Kalau 3 kali akal tu, misalnya akal tu kula yaumin, aku makan setiap hari salasa akalat, 3 kali makan. Kula berarti di sini sebagai dorof ya, dorof zaman dia. Qad yanubu anil maf'ulil mutlaq ma yadulu alaihi wa min dzalika. Kemudian di sini ada pengganti maf'ul mutlaq ya. Terkadang maf'ul mutlaq itu diganti oleh yang menunjukkan kepadanya, yang semakna gitu ya. Di antaranya yang pertama anak tiya bilah doi kullin au ba'din mudhofaini ilal masdar. Dengan kita datangkan lafaz kulun atau ba'dun yang dimudhofkan kepada masdar. Misalnya contohnya ahtarimuhu kulal ihtiram. Aku memuliakannya dengan segenap pemuliaan. Nah, di situ ada kula ya. Maf'ul mutlaq dia pengganti dari masdar. Mansubun bil fathah al-ihtiram. Nah, ini masdarnya al-ihtiram, aslinya al-ihtiram ya. Tapi di sini dijadikan mudhof ilaih. Majrurun bil kasroh. Ataraddadu alaihi ba'da taruddudi. Aku ragu kepadanya dengan sebagian keraguan. Nah, di sini ba'da ya penggantinya. Maf'ul mutlaq mansubun bil fathah. At-taraddudi mudhofun ilaih majrurun bil kasroh. Itu yang pertama ya, pakai kulun sama ba'dun yang dimudhofkan ke masdar. Nah, berarti ini termasuk nau ya, termasuk mubayyinun lin nau. Anak tiya bimuradifin lil masdar. Misalnya contohnya dafa'tuhu hafzan. Aku menolaknya dengan sebenar-benarnya. Hafzan ini semakna dengan dafa'a ya. Daf'an ya, berarti daf'an. Hafzan muradifun lil masdari daf'an. Ya, misalnya kalau yang di kitab-kitab lain itu yang misalnya yang sering dipakai itu pakai jalasa ya. Jalas tuh kuudan gitu ya. Jalasa kan dia sinonimnya ada ya. Jalas tuh kuudan. Nah, kalau ini dia termasuk taukid ya. Hafzan di sini taukid. Nah, untuk yang nau ini bisa juga pakai wajan fi'latan ya. Di sini anak bawakan juga. Misalnya jalastu jilsatal ulama. Ini namanya masdar hay'ah ya. Nanti insya Allah kita bahas di juz kedua, atau sudah anak buatkan videonya ya di juz kedua itu tentang masdar hay'ah. Kalau fa'latan tadi namanya masdar marroh. Wajannya ini masdar nau fi'latan ya. Nanti bisa dilihat di video yang juz kedua itu sudah diterangkan di sana. Kemudian yang jim anak tiya bisifatil masdar duna dzikril masdar. Nah, ini sebenarnya dia ada naatnya ya, masdar disebutkan naat tapi yang disebutkan cuman masdarnya saja, naatnya saja.
Kita datangkan sifatnya masdar tapi tidak disebutkan masdarnya, tanpa menyebutkan masdarnya. Misal contohnya tatawwarul hayatu sari'an. Ai tatatawwarul hayatu tatawuran sari'an. Cuma di sini yang pertama taknya cuma satu ya. Ini boleh kalau wajan tafa'ala, kalau mudhari'nya itu taknya boleh dihapus satu gitu ya. Hidup bergulir dengan cepat. Jadi asalnya lengkapnya adalah tatatawwarul hayatu tatawuran sari'an. Tatawurannya dihapus ya. Tinggal sari'annya. Waqad hudifal maf'ulul mutlaq tatawuran wa naba'anhu sifatuhu sari'an. Nah di sini maf'ul mutlaqnya dihapus ya, tatawuran, kemudian diganti oleh sifatnya atau naatnya ya, sari'an. Jadi sari'an di sini menggantikan posisinya masdar atau maf'ul mutlaq. Ya, ini juga perlu ditambahkan ya keterangan kalau nama lain maf'ul mutlaq itu masdar ya. Kalau i'rab di kita i'rab, oh ini i'rabnya masdar, berarti maksudnya maf'ul mutlaq gitu ya. Wa yu'abaru sari'an naiban anil maf'ulil mutlaq mansubun bil fathah. Nah ini cara i'rabnya. Sari'an itu pengganti maf'ul mutlaq mansub bil fathah. Atau di i'rab gitu ya. Sari'an itu di i'rab sebagai naib anil maf'ul mutlaq mansub bil fathah. Kemudian yang dal anak dia bismil isaroti qoblal masdar. Nah ini kita bawakan isim isarah sebelum masdar. Jadi masdarnya jadi badal gitu ya. Kemudian maf'ul mutlaqnya pindah ke isim isarah tersebut. Mislu akramtuhu dzalikal ikrama. Aku memuliakannya dengan pemuliaan yang itu. Dzalika di sini ismu isyaratin mabni fi mali nasbin maf'ulun mutlaq al ikrama badal ismil isyarah. Jadi dia badal ya. Mansubun bil fathah. Yang selanjutnya anak tia bima yadulu ala adadil masdar. Kita datangkan dengan apa yang menunjukkan kepada jumlahnya masdar. Itu contohnya qabaltuhu iddata marrat. Aku menemuinya beberapa kali, berkali-kali bisa atau beberapa kali. Iddata di situ naibun anil maf'ul mutlaq mansubun bil fathah. Qad yudhafu fi'lul maf'ulil mutlaq, terkadang fi'il yang menasabkan maf'ul mutlaq itu dihapus ya. Tinggal maf'ul mutlaqnya saja. Misalnya contohnya syukron. Nah ini sering dipakai ya. Syukron wa asluha, asalnya adalah ashkuruka syukron. Aku berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benarnya. Jadi syukron ini maf'ul mutlaq ya. Fi'ilnya dihapuskan. Kiaman wa asluha kumu kiaman. Kalau ini dia fi'il amr ya yang dihapus. Kiaman berdirilah kalian dengan sebenar-benarnya. Tahiyatan thayyibatan wa ba'du. Wa asluha, asalnya adalah uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Aku menyambut kalian ya dengan sambutan yang bagus. Anta beni hakon. Ini hakon ya. Hakon ini sebenar-benarnya gitu ya. Engkau adalah anakku yang sebenar-benarnya. Engkau itu benar-benar anakku gitu ya. Hakon maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf. Hakon ini maf'ul mutlaq bagi fi'il yang dihapus. Wa takdirnya adalah ahukkuhu hakon. Aku meyakinkannya dengan sebenar-benarnya.
Hadza rajulun karimun jiddan. Ya, jiddan ini maf'ul mutlaq ya. Kalau ini ada yang mengatakan bukan Arab asli ya, seperti Ibnu Hisam itu meragukan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan ini asli ya, bahasa Arab asli ya. Ini adalah seorang pria yang mulia atau dermawan ya. Karim itu bisa diartikan dermawan. Jiddan sekali, sangat dermawan gitu ya. Nah, jiddan di situ maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf wa taqdiru yajiddu jiddan, yajiddu jiddan. Hadarul hafla jami'ul amilina wa aidan al mudirul am. Nah, ini pakai aidan ya, aidan. Oh, tadi yang diragukan Ibnu Hisam yang aidan ini ya. Yang ana dapat itu yang aidan, jadi diralat sedikit tadi. Telah menghadiri perayaan itu segenap karyawan, pekerja ya, amilin pekerja atau karyawan ya. Dan juga pemimpin yang umum. Mudirul am ya, pemimpin umum atau istilahnya apa ya. Pokoknya pemimpin tertinggi gitu ya. Kalau di NU itu Roisul Am ya, Roisul Am. Aidon maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf wa taqdiru ado aidon. Yukafa'un najihuna wa khususan al mutafawwiqin. Mereka yang berhasil atau mereka yang lulus diberi hadiah. Terlebih lagi terkhususnya lagi yang unggul yang atau yang juara ya, para juara ya. Khususan di situ maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf taqdiruhu akhussu ya, takdirnya akhussu. Wal mutafawwiqin maf'ul bih. Jadi sebagai maf'ul bih ya, mutafawwiqin bagi akhussu berarti ya. Mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Kemudian ini yang sering kita pakai subhanallah. Subhanallah. Subhana maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf taqdiruhu usabbihu. Ya, usabbihu aku bertasbih, mensucikan gitu ya. Nah, ini namanya isim masdar ya. Kalau ini dia bukan subhana, ini isim masdar bukan masdar ya. Karena kalau sabaha kan masdarnya tasbihan ya. Tasbihan. Jadi boleh isi masdar itu menjadi maf'ul mutlaq. Nah, nanti ada pembahasan khusus apa itu isi masdar ya. Intinya isi masdar itu dia lebih sedikit ya dari jumlah fiilnya. Hurufnya itu lebih sedikit dari jumlah fiil asalnya. Wa tasbihu ma'nahu. Nah, di sini beliau menjelaskan tasbih ya. Karena dia kan masdarnya tasbih. Ma'nahu maknanya adalah at-tanzih wa tabri'ah, mensucikan dan membebaskan ya. Wa subhanallahi ma'nahu maknanya adalah ubari'ullaha minassu'i bara'atan, aku membebaskan Allah dari segala kejelekan dengan sebenar-benarnya. Maksudnya kita tidak berpikir Allah itu punya kekurangan sedikit pun gitu ya. Bukan berarti sebelumnya Allah punya kekurangan, tapi kita dalam diri kita tidak meyakini Allah itu punya kekurangan sedikit pun. Dan memang kenyataannya demikian gitu ya. Bisa juga nanti dari masdar mimi ya, di sini Anda bawakan ya. Nah, ini juga nanti bisa dilihat di juz kedua. Contohnya araftuhu ma'rifatan. Ma'rifatan ini kan masdar mimi. Dia bisa menjadi maf'ul mutlaq. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.